Banyak orang yang mengatakan bahwa sangat mudah memasarkan produk di sosial media. Namun, pada saat berada di lapangan akan terdapat berbagai macam kendala yang akan dialami. Maka dari itu, seseorang yang melakukan pemasaran melalui sosial media memerlukan social media planning untuk mencapai target keuntungan yang nantinya akan didapatkan melalui pemasaran berbasis online. Hal tersebut juga menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pengelolaan media sosial sebuah bisnis. Dengan perencanaan yang baik, maka brand bisnis kamu akan lebih optimal. Namun, sebenarnya bagaimana cara membuat social media plan yang efektif? Bagi kamu para pebisnis pemula yang masih bingung dengan cara membuat social media plan yang efisien dan juga mudah, simak penjelasan selengkapnya dalam video ini. Pertama, menentukan tujuan dan mengenali target pasar. Pertama, kamu harus menentukan tujuan yang ingin dicapai terlebih dulu. Misalnya, untuk meningkatkan engagement matrix, meningkatkan brand awareness, meningkatkan pengikut, meningkatkan angka konversi, atau meningkatkan komunikasi dengan audiens. Disinilah kamu perlu membuat konten strategi lebih dulu. Selain tujuan, ada pula penentuan target pasar yang harus dilakukan. Kamu perlu memahami siapa saja target pasarmu agar bisa membuat konten relevan. Hal ini mempertimbangkan tidak semua target pasar mempunyai kecenderungan sama. Kedua, membuat kategori konten. Langkah membuat konten plan yang efisien adalah dengan membuat kategori konten yang beragam. Hal ini agar target pasarmu tidak mengalami fatigue atau kebosanan. Keberagaman konten ini bisa kamu hadirkan, misal, dengan membuat konten utama pemasaran dengan menonjolkan keunggulan brand yang didukung konten lain seperti soft selling dan hard selling. Kamu bisa menyelipkan konten edukasi seperti sejarah tentang produk, rekomendasi, atau lainnya. Adanya keberagaman ini membuat kontenmu tidak terasa monoton dan akan terlihat penuh wawasan. Jadi jangan sekedar menonjolkan promosi. Ketiga, menyusun jadwal posting. Langkah ketiga membuat konten plan ini berkaitan dengan waktu tepat untuk mengunggah konten. Perlu diketahui, waktu unggah sangat mempengaruhi tingkat engagement dari audiens. Contohnya memposting konten di jam istirahat makan siang biasanya berkesempatan memperoleh engagement tinggi. Disarankan kamu bisa membuat spreadsheet yang berisi penjadwalan, kategori, status, prioritas, dan deadline. Adapun komponen dalam spreadsheet ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Keempat, menentukan platform yang tepat. Langkah membuat konten plan selanjutnya menentukan platform yang tepat. Dalam hal ini memang tidak dibenarkan jika asal mengunggah konten di sosial media. Jika kamu salah memilih platform, maka hasil engagement rate juga akan rendah. Penentuan platform ini berkaitan dengan mereka yang menjadi target pasarmu. Ada platform tertentu yang dibanjiri anak muda, sedangkan platform yang lain didominasi kalangan orang tua. Sebagai contoh, jika kamu memiliki target pasar anak muda dari kalangan milenial dan generasi Z, maka media sosial Instagram adalah pilihan terbaik. 5. Variasikan konten. Di era yang serba praktis sekarang ini, tidak dipungkiri minat baca semakin kurang. Audiens cenderung ingin cepat mendapat info tanpa harus repot-repot membaca ulasan panjang. Maka dari itu pertimbangkan konten selain teks. Lalu konten seperti apa yang bisa dibuat selain teks itu? Sekarang ini kamu bisa menyajikan informasi berupa infografik, video, atau lainnya. Tentukan jenis konten-konten apa saja yang sesuai dengan kebutuhan target pasarmu. Jika kamu berencana mengunggah konten di media sosial, mungkin kamu bisa mencoba kombinasi meme, GIF, atau lainnya, disesuaikan dengan brand image produkmu. Keenam, riset topik untuk berburu ide konten. Cara membuat konten plan terakhir adalah riset topik untuk berburu ide konten. Karena ide konten merupakan kunci utama suatu konten promosi. Perbarui semua ide segar dengan melakukan riset topik.
Dengan demikian, kamu akan mendapat gambaran tentang keyword hingga isi konten yang harusnya dibuat. Kamu dapat mencari topik viral agar senantiasa bisa membuat konten yang relevan. Dewasa ini, masyarakat cenderung khawatir jika ketinggalan tren atau berita update terkini. Maka kamu bisa memanfaatkan ini untuk membuat konten-konten segar yang relevan dan membuat target pasar tertarik. Sekarang kamu sudah mengetahui pengertian dari content plan dan cara membuat content plan yang efisien, bukan? Coba buat sendiri content plan yang efisien lalu share pengalamanmu di kolom komentar ya. Semoga pembahasan video kali ini bermanfaat buat kalian para pebisnis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya kita sama-sama belajar caranya membangun bisnis yang ideal. Salam Indonesia cerdas!